Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizuka Audrisiva. Kami dari kelompok 9. Di sini saya bersama dengan kedua teman saya, yaitu Farel Akbar Ramdhani dan juga Ismi Nur Azizatul Hakiki, akan mempresentasikan materi mengenai konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Pada materi kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi mengenai konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Yang pertama yaitu makna dan hakikat keluarga Islami, yang kedua rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, yang ketiga tuntunan pembinaan keluarga Islami, yang keempat konsep talak dan rujuk, yang kelima hakikat pembinaan anak dalam Islam, yang keenam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam, dan yang terakhir hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Yang pertama, makna dan hakikat keluarga Islami. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Keluarga adalah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah landasan pertama untuk membangun masyarakat Muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi Muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Ada pula pasangan yang terhempas gagal ketika ada yang dapat dilakukan selain berpisah. Saling memahami adalah kata kunci dari sekian banyak tips dan kiat untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tiada artinya memiliki berbagai macam keahlian dan keterampilan tentang dunia keluarga apabila tidak ada kemauan untuk saling memahami pasangan masing-masing. Seiring dengan itu, juga tidak begitu bermanfaat jika hanya satu pihak saja yang mau memahami pasangannya, sementara pihak lain tidak mau tahu. Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, yaitu yang pertama, mempelai pria, dengan syarat Islam bukan mahram, tidak terpaksa, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Yang kedua, mempelai wanita, dengan syarat wanita yang dinikahi harus masuk kategori haram dinikahi. Keharamannya itu disebabkan karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Yang ketiga adalah wali. Wali ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek, atau pamannya dari pihak ayah, saudara lelaki sekandung, saudara lelaki seayah, anak lelaki paman dari jalur ayah. Yang keempat, dua saksi, dengan syarat adil, Islam, balik, berakal, laki-laki, terpercaya, dan merdeka. Yang kelima, sigat, meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Adapun syarat sigat adalah adanya wali, adanya saksi, ta'zin az-zaujain, adanya keridoan dari kedua mempelai, halal untuk dinikahi. Kemudian ada syarat pernikahan dalam Islam. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut. Yang pertama, calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauannya sendiri, jelas orangnya atau bukan banci,
tidak sedang ihram haji. Dan yang kedua, calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauannya sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji. Yang ketiga adalah wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan yang terakhir tidak sedang ihram haji. Yang keempat, ada ijab kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Yang kelima adalah mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha sependapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Perkenalkan, nama saya Isminur Azizatul Hakiki. Saya akan menjelaskan tentang tuntunan pembinaan keluarga Islami serta konsep talak dan rujuk. Upaya pencapaian tujuan pembinaan nilai-nilai Islam dalam keluarga adalah bahwa orang tua selaku pendidik berkewajiban untuk mengkondisikan keluarga dalam mengarahkan anak-anaknya sedini mungkin kepada ajaran agama. Upaya mencari pemahaman serta mendalam mengenai peranan ayah itu juga penting, karena dunia kegiatan wanita berkembang dengan motif mencari kepuasan diri atau karena tuntutan ekonomi. Banyak wanita dewasa saat ini bekerja secara purna waktu di luar rumah. Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dengan masyarakat di luar keluarga, yaitu yang pertama, membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga. Hubungan antara anggota keluarga harus dipupuk dan dipelihara dengan baik. Kesatuan sikap ayah dan ibu merupakan jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-anak. Membina hubungan antara suami istri membutuhkan waktu yang cukup lama, diwarnai suasana santai sebagai kesempatan saling mengungkapkan isi hati atau kekesalan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing dan keagrapan yang menjejukkan. Yang kedua yaitu membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam-macam masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan upaya suatu usaha-usaha yang dilakukan individu dalam membina, mengubah dan memelihara dalam pencapaian suatu perubahan, baik itu dalam keluarga ataupun masyarakat. Upaya adalah suatu tujuan yang penting dalam pembinaan keluarga agar dapat mengkondisikan dan mengarahkan anggota keluarga ke arah perbaikan serta perubahan di masa yang akan datang. Konsep talak dan rujuk. Hukum talak dalam Islam. Talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Hukum talak dalam Islam. Yang pertama, talak menjadi wajib. Hukum talak menjadi wajib, yakni talak yang akan dijatuhkan oleh pihak penengah antara suami dan istri atau hakam karena perceraian antara suami dan istri yang tidak akan mungkin disatukan kembali dan juga talak merupakan satu-satunya jalan. Yang kedua, talak menjadi haram. Hukum dari talak menjadi haram yakni talak tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itu, diharamkan karena menyakiti istri yang pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak, dikarenakan tidak ada gunanya dan juga kemaslahatan melakukan talak. Yang ketiga yaitu talak menjadi sunnah. Hukum talak menjadi sunnah yakni suatu talak yang disebabkan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun suka melanggar larangannya. Dalam hal ini, istri dikategorikan sudah rusak moralnya, padahal suami sudah berusaha memperbaiki dirinya. Rukun talak dalam Islam. Rukun talak merupakan terdapat unsur-unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan juga jatuhnya talak tergantung unsur-unsur tersebut. Berikut ini adalah rukun-rukun dari talak. Yang pertama, suami.
Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri telah dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal, balik, dan berdasarkan kemauannya sendiri, bukan sebuah paksaan dari pihak manapun. Jumhur ulama sepakat bahwa suami yang telah terkena gangguan jiwa dan bukan atas kemauannya sendiri, talaknya tidak sah. Yang kedua, istri. Talak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah saja apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah dan istri dalam keadaan iddah, talak rajai, ataupun talak bain sugro yang dijatuhkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu qasdu atau disengaja. Melakukan talak akan sah jika ada kesengajaan mengucapkan talak dengan maksud untuk menalak dan juga bukan maksud yang lainnya. Oleh sebab itu, jika salah dalam mengucapkan tidak akan dianggap sebagai talak. Jenis-jenis dan macam-macam talak. 1. Talak ditinjau dari segi jumlah. Talak 1 ialah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan juga hanya dengan satu talak. Talak 2 ialah suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali maupun untuk yang pertama kalinya, tetapi dengan dua talak sekaligus. Misalnya, aku talak kamu dengan talak yang 2. Talak yang ketiga ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya, ataupun untuk yang pertama kalinya tetapi langsung talak 3. Misalnya, suami berkata, aku talak kamu dengan talak yang 3. Yang kedua, talak ditinjau dari segi keadaan istri. Talak sunni. Talak sunni yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya, sedang hamil dan juga jelas kehamilannya. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri saat sedang haid dan dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Yang ketiga ada talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk kembali. Ya, yang pertama yaitu talak raj'i. Yang dimaksud dengan talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa iddah maupun sebelum masa iddahnya berakhir. Yang termasuk talak raj'i yakni talak 1 dan juga talak 2. Talak bain. Yang dimaksud dengan talak bain yakni talak yang akan dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali, kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syaratnya serta rukunnya. Talak bain ada dua macam, yaitu talak bain sugro dan juga talak bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Yang termasuk talak bain sugro antara lain talak yang belum akan bercampur, khuluk, talak 1 dan juga talak 2 tetapi masa iddahnya sudah habis. Talak bain kubro adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i atau di antara talak 1 dan 2 dan sebelum habis masa iddah. Masa iddah yaitu masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah, sebab akad nikah yang keduanya miliki belum sepenuhnya putus. Syarat rujuknya yaitu 1. Syarat rujuk dari sisi istri adalah istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan seksual dengan sang suami. Yang kedua, talak yang jatuh bukanlah talak 3, melainkan talak raj'i. Yang ketiga, adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujukan.
Yang keempat, adanya saksi yang menyaksikan suami dan istri rujuk kembali. Yang kelima, rujuk setelah talak 1 dan 2 saja, baik talak tersebut langsung dari suami atau dari hakim. Yang keenam, rujuk dari istri yang ditalak dalam keadaan pernah digauli. Apabila istri yang ditalak tersebut sama sekali belum pernah digauli, maka tidak ada rujuk. Yang ketujuh, rujuk dilakukan selama masa iddah. Apabila telah lewat masa iddah, menurut kesepakatan ulama fikih, tidak ada rujuk. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Farel. Baik, saya Farah Baramdani dan kali ini saya akan melanjutkan membahas materi selanjutnya yaitu tentang hakikat pembinaan anak dalam Islam. Jadi, pembinaan seorang anak dalam agama Islam sangat penting bagi para orang tua. Orang tua adalah seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Perilaku dan watak seorang anak akan meniru perilaku dan watak dari orang tuanya. Pembinaan anak merupakan kewajiban yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Jadi untuk membina anak sehingga menjadi anak yang solih, ada beberapa metode. Ada 4 metode. Yang pertama itu ada metode suri tauladan, yaitu sifat dan hasanah yang berarti baik. Yang kedua ada metode pembahasan, merupakan metode yang menitik beratkan pada perilaku anak yang diturunkan dari sifat-sifat baik yang telah ia contoh dari orang tuanya. Yang ketiga ada metode ceramah. Metode ini dinilai cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada anak dalam mengajarkan perilaku dan juga larangan-larangan sesuai dengan ajaran agama. Dan yang terakhir ada metode diskusi. Jadi di metode ini bisa digunakan dalam membina anak karena orang tua dapat berdiskusi dengan anak dengan tujuan untuk memantapkan pikiran mereka dan juga pengetahuan mereka terhadap suatu hal. Selanjutnya ada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Jadi ada beberapa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Di antaranya itu yang pertama adalah hak memberikan nasab. Nasab adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara. Ya ini jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara diakui keabsahannya. Yang kedua ada kewajiban memberikan air susu. Jadi air susu ibu itu merupakan nutrisi yang pas bagi bayi karena terdapat zat-zat pertumbuhan dan juga berisi zat-zat penangkal untuk melindungi dari berbagai macam penyakit. Selain itu air susu ibu steril dan juga suhunya alamiah sesuai dengan kebutuhan bayi. Mengenai kewajiban air susu ibu ini dituliskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya ada kewajiban mengasuh. Setiap anak berhak mendapat asuhan dari orang tuanya berupa kasih sayang, perlindungan terhadap jasmani dan rohaninya, pemberian tempat tinggal, sandang pangan, dan juga perhatian dari orang tuanya. Yang keempat ada kewajiban memberi nafkah dan nutrisi yang baik. Jadi seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, berupa kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup, serta pemeliharaan kesejahteraannya. Jadi dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini diperlukan juga nutrisi yang baik untuk anak berupa makanan yang bergizi. Yang terakhir ada hak memperoleh kewajiban, yakni pendidikan jasmani dan pendidikan rohani. Pendidikan jasmani yang dimaksud di sini adalah pemenuhan terhadap kondisi anak, mengajarkan kepada mereka tentang merawat tubuh mereka sendiri agar mereka dapat hidup sehat. Lalu pendidikan rohani yang dimaksud adalah pengamalan nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari anak. Selanjutnya yang terakhir ada hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Jadi juga ada beberapa hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Yang pertama itu adalah apabila orang tua butuh makan dan minum, maka penuhilah semampu kita. Yang kedua, apabila orang tua butuh makan, maka berikanlah. Yang ketiga, apabila butuh bantuan atau pelayanan, maka laksanakanlah. Selanjutnya, apabila memanggil kita, maka jawablah dan datangilah. Yang kelima, apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah. Yang keenam, apabila berbicara dengannya, hendaklah dengan suara lemah lembut. Yang ketujuh, panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Yang kedelapan, berjalan di belakangnya. Yang kesembilan, menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah. Dan yang terakhir, setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.